Selamat pagi, selamat sore, selamat siang untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Sa'roni dari HM Putra Bahari dengan merek dagang Via Terasi. Kebetulan kami memiliki banyak varian produk, diantaranya terasi matang, terasi umum, dan pada umumnya. Mungkin seperti itu segelas awalan. Untuk merek Via sendiri kita manajemen baru tahun 2016. Sedangkan untuk produsen atau HM itu sudah lama, sudah tahun 80-an. Pertama kali produk kita yang varian super. Ini varian utama kita karena apa? Terdiri dari bahan baku pilihan. Kalau kita punya varian terasi matang itu jenisnya 3. Pertama varian ini terasi matang yang direbus, bukan disangrai. Terus kedua yang seperti ini juga varian matang biasa. Kalau yang ini varian matang serbuk. Ini satu-satunya mungkin yang pakai serbuk. Kalau ini kita segmennya di Transmart di Jakarta. Kalau Via bisa kita rebranding untuk reseller atau dropship, atau punya kita sendiri. Sebenarnya ada yang varian lainnya yaitu petis. Terasi kebetulan produk unggulan Kabupaten Tuban yang harus diapresiasi kabupaten seharusnya. Saya mengikuti UMKM Kabupaten Tuban, arahnya untuk minta diapresiasi Kabupaten Tuban. Kalau masalah usaha ya biasalah, kalau ya naik turun omset itu kadang punya bakul gak bayar, yo macem-macem lah, namanya wirausaha itu kan kayak apa ya, nggak bisa pasti, naik turun lah omset kalau perjalanannya panjang seperti itu. Kebetulan kita kalau produksi kan ada tim produksinya, kalau manajemennya ada sendiri lah kita. Maksudnya kalau saya pribadi kan ke arahnya ke marketing, ke penjualan. Kalau produksi kebetulan yang lebih banyak menangani istri dan kepala produksi, kepala gudang. Kebetulan karyawan tetap kita kan ada 10. Kalau non tetap kan hampir 20. Kalau jam sesuai dengan jam produksi, kadang sampai ada malam karena jemur terasi. Apa ya istilahnya Pak? Nggak ada jam pasti. Kalau pastinya ya jam 8 sampai sore. Kalau non pastinya biasanya kalau datang bahan baku jam 1 datang ya harus dikerjakan. Misalnya part-time lah seperti itu. Dan kalau fasenya berfase lah kita, kadang kan mulai alat yang biasa sampai sekarang modern, karena kita kan istilahnya buka apa ya, kerjasama berbagai macam pihak. Yang terakhir kita dari salah satu universitas Bayangkara, apa ya, program PPUD, program pengembangan produk unggulan Kabupaten Tuban. Nah, itu kita banyak pengembangan dari sisi apa ya, pengembangan dari sisi alat, dari sisi varian produk, dari sisi marketing. Itu yang mungkin karena itu program itu selama 3 tahun itu sama kita. Kalau produk utama kita ini kalau harga satuannya sekitar apa ya, sekitar 19.000. Biasanya kita tergantung distributor yang kita pakai atau lainnya. Nah, kalau untuk pedagang di pasar-pasar daerah, kita sistemnya per kilo, bukan bijian. Ya, nanti tapi harganya kan beda-beda. Soalnya kemasannya kadang beda-beda. Kalau untuk pasar-pasar daerah lebih banyak pakai kemasan polos. Kalau paling jauh ya Papua. Ya. Ya karena jaringan teman. Kebetulan ada mereka kunjungan ke Jawa, mampir main ke sini. Ya. Biasanya kalau yang ke sini itu apa ya? Hari-hari Idul Fitri liburan.
Kebetulan online kita ada semua. Kebetulan cuma yang megang kan ada lainnya. Yang paling konsen dulu Bibli yang punya Jarum. Itu yang dikonsen, terus yang terakhir Shopee. Kita di apa istilahnya, diedukasi di Solo waktu itu. Cuma kita mainnya drop seller. Kita ngasih produknya, yang mengelola para admin mereka. Kebetulan saya kan suka hal-hal yang berkaitan dengan kewirausahaan, dan mungkin itu salah satu strategi pengusaha untuk memperlebar segmen bisnisnya. Nah itu jarang orang yang diketahui, harus aktif sama organisasi lainnya. Kalau di Tuban buahnya UMKM Kabupaten Tuban atau kepengurusannya. Cuma dulu kita pernah berencana awal-awal Mas Bupati ingin punya Tuban satu data. Oke, supaya satu data itu UMKM itu punya satu nama yang konsen untuk Kabupaten Tuban. Alhamdulillah setiap tahun, setiap ada event kesempatan, kita mungkin selalu ikut serta. Tujuan utamanya sebenarnya apa sih? Marketing, lebih sebagai pemasaran. Kalau saya, kalau suatu produk jarang ikut kompetisi atau pameran, itu rada kalau manajemen sekarang sulit. Dan yang paling utama itu apa ya? Legitimasi. Kalau produk terasi Kabupaten Tuban itu salah satu produk unggulan yang harus diperhitungkan secara nasional. Si Kementerian Perindustrian awalnya pendaftarnya secara nasional itu 3.000 orang. 3.000 orang seleksi administrasi lolos 100. 1 bulan kita di-pitching melalui via Zoom, akhirnya terpilih 40. Setelah 40 seleksi terpilih 20. Setelah itu terpilih 10 besar. Nah setelah 10 besar kita diberangkatkan ke Jakarta selama 7 hari untuk menerima penghargaan dan seleksi lagi 1 sampai 5. Alhamdulillah semakin kesini semakin bagus Kabupaten Tuban ngasih supportnya untuk UMKM. Dari para dinasnya sudah bagus. Soalnya Tuban kan banyak fasilitas sekarang. Fasilitas UMKM seperti apa? Abirama itu kan konsennya untuk UMKM kan, displaynya. Karena kita kan di approve atau sering mendidampingi para dinas. Kita mulai dari BRT, halal, terus barcode dan lain-lainnya. Mungkin seperti itu. Mungkin bahan baku. Kita 100% pakai bahan baku udang, rebon. Nggak pakai varian lainnya atau campuran lainnya. Itu salah satu kelebihan dari merek kita. Mungkin terlihat lebih mahal, tapi fasilitas bisa diuji. Idealnya kalau aturan BPOM kan 6 bulan. Sebenarnya terasi itu tidak ada expirednya sih. Ya, terasi kan bisa diretur, kita produksi ulang dengan bahan baku yang ulang, dan tidak ada. Soalnya terasi itu kan teorinya produksinya pakai fermentasi. Semakin dia difermentasi, semakin bagus terasi itu. Nah, kenapa saya berani jamin terasi nggak expired? Kalau dia murni bahan bakunya rebon, tanpa campuran lain dan tanpa pewarna. Kalau sudah ada pewarnanya, campuran lain, pasti expired. Saya jamin expired. Buat teman-teman atau saudara-saudara, Bapak Ibu yang berkeinginan untuk berwirausaha, dicoba aja dulu proses seperti itu. Naik turun, jatuh bangun sudah biasa bagi seorang wirausaha. Tapi kalau sudah pada waktunya, insya Allah dapat dirasakan. Ya, seperti itu. Semoga terasi ini tetap bertahan gitu ya sebagai oleh-oleh Kabupaten Tuban.